Culture, kembali lagi di podcast Kulturasi, di mana ada kultur, pasti ada narasi yang menguatkannya. Saya Atali Aisyah, dalam episode kali ini kita akan membahas tentang gastronomi Nusantara. Hari ini hari yang sangat spesial karena kita sudah kedatangan seorang Chef Ragil dari Nusa Indonesian Gastronomy. Halo, selamat datang Chef. Halo, makasih Apa Atali. kabar? Baik, alhamdulillah sehat-sehat, masih tetap banyak makan. Betul sekali, perlu makan terus kita ini. Harus, karena dengan Harus. kita makan banyak makanan Indonesia, kita jadi melestarikan makanan Indonesia. Betul sekali. Nah, Geng Culture, bersama dengan Chef Ragil, kita akan membahas lebih dalam tentang gastronomi Nusantara. Chef Ragil, bisa diceritakan bagaimana sih awal mula perjalanan Chef Ragil terjun ke dunia kuliner sampai akhirnya fokus ke gastronomi Nusantara? Waduh, nyeritainnya bisa 3 minggu nih. Panjang ya, Chef? Iya, jadi sebenarnya sih simple. Jadi dari dulu tuh awal mulanya kenapa saya terjun ke dunia masak tuh sebenarnya karena nggak bisa berhenti makan. Waduh. Gitu, dari kecil saya nggak bisa berhenti makan. Kebetulan mama juga seneng masak, jadi banyak makanan di rumah selalu ada banyak makanan. Jadi udah mulai terekspos lah dengan makanan Indonesia. Tapi terus karena biasa anak-anak kalau misalnya baru mulai belajar masak pasti senengnya nyarinya yang simple, cepet. Akhirnya larilah ke makanan Western. Nah akhirnya ayah saya ngeliat, udahlah kamu pokoknya urusannya nanti urusan makanan aja deh gitu. Akhirnya saya sekolah masak. Sekolah masak itu basicnya selalu dengan makanan Prancis atau makanan Western pada umumnya. Saya senengnya makanan Prancis dan makanan Itali. Jadi itu dua yang saya fokusin. Setelah selesai sekolah, saya itu sangat gila baca buku masak dari dulu. Jadi saya senang koleksi dan senang memproses semua basic-basic tentang makanan-makanan di dunia gitu ya. Supaya saya mikir, kalau saya nggak tahu basicnya makanan-makanan dunia, gimana saya bisa bagus di pengembangan makanan Indonesia ya gitu. Karena dari dulu sebenarnya idenya ke sana. Idenya adalah saya memang pengen ngembangin makanan Indonesia. Kalau bukan orang Indonesia, siapa lagi? Karena itu yang kita dapatkan ketika kita di industri. Saya orang Indonesia, saya jago masak-masakan Prancis, tapi ketika ada orang Prancis, saya bukan siapa-siapa. Gitu. Mereka selalu bilangnya, wah pasti enakan mereka. Walaupun kalau di blind taste gitu ya, belum tentu makanan saya kalah sama mereka. Nah akhirnya dari situ saya mulai bangun. Kok di Indonesia jarang yang begini ya? Gitu. Akhirnya saya hanya berpikir, kalau misalnya gini berarti makanan Indonesia harus orang Indonesia sendiri yang ngembangin. Nah kebetulan di awal-awal perjalanan saya itu, saya juga banyak dapat kesempatan yang mungkin orang lain nggak dapat. Saya dulu banyak acara di TV yang keliling Indonesia. Terus saya jadi corporate chef untuk satu produk direct selling yang ngajarin orang masak dengan peralatannya keliling Indonesia. Nah, kebetulan saya juga senengnya jalan-jalan ke pasar. Akhirnya dari situ saya mulai bikin pop-up dining. Pop-up diningnya khusus Indonesian Fine Dining. Jadi kalau kita mau bikin menu, kita research dulu ke satu daerah lebih dalam, kita bawa makanan yang aneh-aneh untuk kita bawa di Jakarta. Kita bikin 2-3 hari sebagai pop-up dining. Nah dari situlah mulai agak lebih hardcore. Karena teman-teman semua pada nanya, lu masa cuma bikin pop-up dining, kok nggak bikin restoran sekalian gitu. Akhirnya terjadilah si Nusa Indonesian Gastronomy ini, si restoran kita yang fine dining. Nah, berjalan dengan waktu itu, just to make the story short, sampai kena pandemi. Nah, ketika pandemi, karena restoran kita ini base-nya adalah research, kita hanya kepikiran restoran boleh tutup, tapi research-nya nggak boleh tutup. Akhirnya kita ngajuin deh tuh grant ke US Embassy. Akhirnya kita dapat grant untuk 2 tahun research. Akhirnya dari situ baru kita research lagi lebih dalam bareng sama istri saya, karena istri saya yang kebetulan megang sebagai ketua Yayasan Nusa Indonesian Gastronomy untuk bikin satu dokumentasi yang lebih terukur. Jadi kita bikin
Ada 4 buku khusus gastronomi Indonesia. Nah, dari sampai akhirnya fokus ke gastronomi Nusantara, mulai dari tadi ada pop-up dining, kemudian ada research, itu apa sih tantangan terbesarnya? Karena kan sulit ya, karena melihat mungkin para chef lain yang lebih ke westernisasi, kemudian chef Ragil ingin fokus ke Nusantara yang mana ingredientsnya mesti dikulik lagi, mesti diolah lagi. Apa sih tantangan terbesarnya? Sebenarnya tantangan paling besar adalah logistik bahan. Jadi zaman dulu belum ada e-commerce. Jadi kalau saya mau datengin hati angsa dari Prancis itu, saya order sekarang 2 hari lagi udah pasti datang ke Indonesia. Tapi kalau saya perlu bare solok dari Padang, belum tentu seminggu lagi datang. Gitu. Jadi memang logistik itu yang agak susah. Jadi saya mengerti banget bahwa teman-teman chef di seluruh Indonesia selalu bermasalah untuk mendatangkan bahan atau ingredients dari daerah-daerah yang mereka perlukan. Jadi kelebihan ketika kita keliling Indonesia, biasanya saya juga bikin network. Jadi saya bikin nyari teman-teman di sana yang kira-kira mau untuk menolong pengiriman barang yang saya perluin. Gitu. Jadi dengan begitu barang-barang yang saya perluin jadi terjamin. Gitu. Biasanya saya nyari anak daerah. Jadi Gitu. secara gamblangnya membuat community itu, jadi saling membantu satu sama lain atau hanya biasanya secara personal? Heavy itu sih. Oke. Saya lebih ke networking person to person. Jadi kalau misalnya saya kenal nama orang di sana atau even saya kenal nama supir di sana yang nganterin saya keliling-keliling, saya cuma nanya, Mas mau nggak bantuin saya buat kalau saya perlu misalnya rotan dari Medan gitu atau rotan dari Kalimantan bisa ngirimin ke saya gitu. Oh iya chef, nggak apa-apa, boleh gitu. Karena dulu yang sulit juga logistik company-nya juga belum banyak. Gitu. Jadi kalau misalnya mau ngirim rotan dari Katingan gitu ya, itu mesti jalan dulu 4 jam ke kota besarnya. Baru bisa ngasih, baru bisa ngirim ke Jakarta. Susah nyari rotan di Jakarta gitu. Betul. Maksudnya kalau rotan di Jakarta udah pada jadi meja tuh. Nggak bisa saya makan, sehingga yang saya perluin adalah Sudah rotan diolah. muda. Iya. Nah, dari sekian banyak aliran masakan di dunia, ada khas Eropa, Timur Tengah, dan sebagainya macamnya. Kenapa justru masakan tradisional Indonesia yang akhirnya chef pilih sebagai jalur utama nih, chef? Karena makanan di dunia itu buat saya masing-masing memiliki kelebihan dan kekurangan. Dan masing-masing punya tekniknya tersendiri. Yang menarik adalah Indonesia ini adalah melting pot. Jadi masakan di Indonesia itu tidak ada satupun di daerah di Indonesia yang cara masaknya hanya pengaruh dari satu tempat. Itu Jawa mungkin nggak terlalu banyak ya. Jawa pengaruhnya mungkin lebih banyak Timur Tengah, lebih banyak Cina. Gitu. Itu cara masaknya di daerah Jawa begitulah, nggak akan jauh-jauh. Tapi kalau di Sumatera, ini akan menjadi menarik. Dari Aceh, Sumatera Barat, terus kemudian Sumatera Utara, Palembang, terus keseluruhan itu adalah pengaruh dari banyak negara. Ada dari Timur Tengah, ada dari Persia, ya Persia ada dari Turki, ada dari Portugis, ada dari India, ada dari Cina, gitu. Itu menjadi satu teknik masak yang negara lain nggak punya, gitu. Nah, dengan banyaknya influence ini, Indonesia menjadi unik, gitu. Jadi teknik masaknya, kalau mereka tidak mengerti basicnya masing-masing, pasti akan jadi berantakan masaknya. Tapi kalau mereka mengerti cara masaknya dari masing-masing negara ini, dan tahu kenapa sampai makanan ini terjadi, itu akan jadi enak banget. Contoh yang simple lah. Kamu aslinya dari mana? Betawi. Oke, Betawi. Makanan apa dari Betawi yang kamu paling suka? Basic soto Betawi. Oke, soto Betawi kalau menurut kamu pengaruhnya dari mana? Pengaruhnya dari Pengaruhnya itu ada 2. Satu dari Arab, satu dari Cina. Gitu. Arab itu karena sotonya. Cina dari sotonya, dari kuahnya. Arab dari spice-nya yang dipakai. Ya, jadi itu sebenarnya kalau nanya orang Betawi bener, itu makanan belum ada lama. Belum sampai 200 tahunan. Jadi paling baru sekitar ya 100 tahunan lah. Karena memang pengaruh dari yang lain. Begitu juga misalnya kayak mie gomak di Medan. Ya, itu noodle-nya dari Cina. Karinya pengaruh dari Arab dan India.
Udah gitu ditambah pedesnya itu adalah pengaruh dari Indonesianya. Gitu. Tambah lagi andaliman. Andaliman itu adalah asli dari daerah Tapanulinya yang nggak ada di tempat lain. Gitu. Jadi emang makanan Indonesia itu hebatnya adalah hampir semua makanan Indonesia itu adalah akulturasi. Gitu. Dengan begitu rasanya menjadi sangat unik. Nah, ngomongin akulturasi nih Chef, kalau menurut Chef sendiri, apa sih makna dari gastronomi ini? Bukan dari cuma soal rasa, tapi dari sisi budaya dan juga identitasnya nih, Chef. Iya, karena gastronomi itu memang mencakup semuanya. Karena orang biasanya salah pengertian untuk mengartikan gastronomi secara harafiah. Karena kalau misalnya secara aslinya gastronomi itu adalah ilmu yang meneliti atau mencari tahu tentang hubungannya dengan perut. Karena gastro itu adalah perut kalau bahasa Yunaninya. Jadi di gastronomi itu ada beberapa unsur yang harus dipelajari. Nggak bisa cuma satu. Jadi satu, mereka harus mempelajari tentang budayanya. Budaya kenapa makanan itu sampai ada atau terjadi. Ntar nempel sama history. Gitu. History-nya dan budayanya ini nggak bisa dipisahin. Ditambah lagi nanti ada yang namanya ingredients-nya. Ingredients itu nanti pengaruhnya adalah dari sejarah dan budaya. Budaya mereka apa sih? Kenapa mereka makan ini sih? Gimana sih caranya mereka bisa dapat makanan ini? Kemudian baru turun ke teknik. Teknik itu adalah cara mereka masak. Karena ini hubungannya adalah budaya. Kalau mereka masaknya, budayanya mereka tidak pernah terpengaruh oleh teknologi besi, mereka tidak akan pernah masak pakai besi. Itu tuh berhubungan sekali tuh kalau di Indonesia. Kelihatan banget setiap daerahnya. Kemudian ada lagi baru namanya presentasi. Nah, presentasi ini adalah yang terakhir. Yang bisa kita kembangkan sebagai masyarakat modern, itu adalah kalau kita udah ngerti dari 4 ini, presentasinya yang harus kita desain supaya presentasinya itu bisa berubah sesuai zaman dan disukai sama pada zamannya. Karena yang lain kita nggak bisa ngerubah, gitu. Tinggal ini bisa kita rubah by design untuk menjadi lebih bagus, gitu. Jadi itu yang harus kita mengerti semua. Kalau kita ngomong kuliner berarti cuma makanannya doang. Kita nggak ngomongin yang lain. Tapi kalau misalnya kita ngomongin gastronomi, itu berarti kita harus menyatukan semuanya dalam satu kalimat kah atau dalam satu pandangan kah, gitu. Jadi nggak bisa omongin sendiri cuman tekniknya doang, itu pasti ada backgroundnya. Nah, dari 4 hal tersebut itu kan pasti masakan Nusantara banyak banget dan beragam banget. Nah, seperti yang kita tahu dari barat sampai timur itu bermacam-macam. Nah, gimana sih cara chef itu mendefinisikan rasa aslinya di tengah perbedaan bumbu, teknik, dan juga latar budayanya? Oke, rasa asli itu selalu berubah sesuai dengan bahan yang ada pada saat itu. Jadi kalau kita makan satu makanan 10 tahun yang lalu, sekarang pun mungkin udah bisa berubah. Kenapa? Karena memang climate change. Gitu. Karena memang mungkin dari bahan-bahannya sendiri juga tidak bisa hidup di satu tempat yang sama terus. Gitu. Itu juga harus mulai terpikirkan oleh masyarakat sekarang. Karena banyak sekali yang saya sedih ya, banyak sekali bahan-bahan yang dulu ada, sekarang udah nggak ada. Bukan karena susah tumbuh, tapi karena mungkin masyarakatnya udah nggak makan lagi makanan itu. Jadi yang petaninya yang membuat atau menyiapkan bahan ini merasa udah nggak laku. Jadi mereka udah nggak nyiapin. Itu yang sangat sedih. Gitu. Jadi kalau kita bicara masalah makanan-makanan asli, ini sangat bias ya kalau saya bilang. Makanan asli itu ya adanya hanya di daerah aslinya. Nggak bisa makanan asli itu berpindah dari satu daerah ke daerah yang lain. Karena udah pasti nggak otentik. Kalau ada orang bilang, ini makanan otentik dari Sumatera Barat. Saya yakin nggak otentik. Kenapa? Karena bumbunya itu 100% harus dari Sumatera Barat. Itu agak sulit. Gitu. Hanya beberapa tempat yang saya tahu mengambil 1-2 menu yang masih otentik. Misalnya, di restoran Padang yang kecil-kecil, biasanya mereka selalu masih punya saudara di Padang. Misalnya mereka aslinya dari Payakumbuh lah gitu ya. Nah mereka ini datengin bumbu-bumbu masakannya
masih asli dari Payakumbuh. Nah itu boleh dibilang otentik, gitu karena semua bahan-bahannya masih dari sana. Tapi kalau misalnya katakan dagingnya aja udah nggak dari sana, itu udah pasti nggak otentik, gitu. Jadi itu yang harus dibedakan oleh masyarakat sekarang. Jangan menyamaratakan bahwa oh kalau udah otentik udah pasti asli, belum tentu gitu. Dan itu adalah bahasa yang sering menjebak, gitu, menjebak dalam arti bilang ini sebagai otentik yang padahal sebenarnya enggak, gitu. Jadi kalau di terminologi ya, terminologi itu apa ya bahasa Indonesianya ya? Bahasa makanan itu punya terminologi yang fix, jadi nggak bisa dirubah-rubah. Nah ini yang harus terus dipakai, jangan dirubah-rubah sendiri, gitu. Misalnya kayak otentik, otentik itu udah jelas pengertiannya bahwa A sampai Z-nya harus dari tempat aslinya. Nah ini kadang-kadang suka dibilang nggak apa-apa deh kalau dagingnya dari sini masih bisa kita bilang otentik. Harusnya udah nggak boleh, gitu. Jadi itu yang harus kita jaga benar. Dan balik lagi ke pertanyaan kamu, kalau makanan asli itu memang paling asli adalah di tempat aslinya. Itu adalah arti dari sebuah makanan asli, bahwa ketika kita bawa ini sebagai pengenalan di daerah lain, nggak apa-apa mirip. Tapi kalau mau tahu aslinya, ya harus makan di tempat aslinya. Gitu. Contoh gini deh, yang paling gampang, yang paling ngetop dan paling apa segala macam, tom yum. Ya. Orang rasa kalau udah makan di restoran Thailand yang bagus dimanapun itu berada, mau di Indonesia, mau di luar negeri, itu udah tom yum yang paling enak. Tapi ketika kamu ke Thailand, kamu nyobain tom yumnya, bisa nggak bisa kemakan. Kenapa? Karena rasanya adalah rasa asli buat orang Thailand. Jadi rasa asamnya lebih kenceng, rasa pedesnya lebih kenceng, rasa manisnya juga lebih kenceng. Belum tentu cocok buat semua orang. Ketika makanan ini dibawa ke luar negeri, itu semuanya dibikin yang rasanya lebih subtle. Subtle itu bahasa Indonesianya ya. Lebih bisa diterima oleh orang di mana restoran itu berada. Gitu. Itu yang sebenarnya di adjustment, karena itu makanan masalah selera kan. Jadi harus dibikin seleranya yang di negara itu bisa diterima. Itu hampir seluruh cerita tentang makanan dunia yang dia berpindah negara selalu mengalami satu yang namanya kayak gempanya itu untuk mencocokkan dulu rasanya, gitu. Jadi untuk kalau mau tahu rasa aslinya tom yum ya harus ke Thailand. Kalau kita mau tahu rasa aslinya rendang ya harus ke Sumatera Barat. Nah, ngomongin rendang dari Sumatera Barat, kemudian ada gudeg dari Yogyakarta, dan masih banyak lainnya seperti rawon, dan kemudian tempe. Kebetulan di Kementerian Kebudayaan ini menyelenggarakan Festival Budaya Tempe, di mana Festival Budaya Tempe ini diajukan agar bisa masuk warisan budaya tak benda UNESCO. Sebenarnya sih bisa banget ya. Sebenarnya harusnya udah dari dulu, kalau menurut saya pribadi. Cuman memang masalahnya bukan di Indonesianya dan bukan di tempenya, tetapi sistem untuk membuat tempe bisa masuk ke warisan tak bendanya ini yang menjadi sangat complicated kalau menurut saya. Complicated dalam arti Indonesia tuh kadang-kala nggak dilihat sebagai negara besar, gitu. Jadi disamakan dengan negara-negara yang lain. Ketika kita ngasih beberapa masukan untuk bahan-bahan, kayak misalnya kayak tempe, ini nunggunya berapa tahun? Yang saya tahu ini udah lebih dari 10 tahun nih untuk ngantri untuk bisa jadi warisan tak benda. Mudah-mudahan tahun ini sih bisa lolos ya dan langsung bisa ini. Karena memang udah saatnya. Karena kalau enggak, nanti ada lagi negara lain yang main daftarin lagi kan gitu. Nah itu yang paling sebel sebenarnya. Untungnya semua data tentang tempe itu udah valid punya Indonesia. Jadi sebenarnya kalau saya ngelihatnya, masuk nggak masuk warisan tak benda jadi nomor kesekian. Tapi kita sebagai orang Indonesia, sebagai orang yang berbudaya dan mengerti budaya makanan Indonesia, harus selalu nge-branding tempe. Gitu maksudnya, mungkin untuk chef-chef muda yang di luar sana gitu ya, tempe ini harus dijadikan PR untuk bisa dijadikan sesuatu makanan yang bisa kekinian. Gitu, tempe as a classic tempe is the best lah. Tempe goreng siapa sih yang nggak doyan? Gitu, anak baru lahir pun asal udah
lewat MPASI udah pasti doyan tempe. Nah, gimana caranya untuk bisa mengolah tempe ini menjadi suatu makanan yang lebih menarik dan lebih quote unquote anak muda jadi lebih seneng lagi gitu loh. Sebenarnya lebih ke sana sih gitu. Bagus mengerti tentang basic tempe, tapi gimana caranya untuk meredesign tentang si tempe ini menjadi sebuah produk yang lebih menarik. Nah, mungkin nanti kita bisa klik-klik kementerian untuk bikin apa namanya kejuaraan bikin makanan tempe gitu yang agak unik-unik gitu. Yang mengingat juga tempe itu sebagai identitas makanan lokal Indonesia yang kayak kan nilai budaya, filosofis atau juga identitas gastronomi Indonesia itu sendiri. Nah, ngomongin tentang tempe nih Chef, seberapa besar sih pentingnya masakan tradisional untuk Chef untuk disebarluaskan ke masyarakat Indonesia yang mungkin sekarang sudah tergerus dengan globalisasi, banyak yang sudah makan westernisasi yang tadi Chef sudah bilang bahwa karena sudah banyak yang tidak makan bahan baku A, jadi mau nggak mau petani juga tidak menanam produk tersebut. Gimana Chef? Okay. Seberapa pentingnya? Sebenarnya kalau pentingnya tuh penting banget sebanget-bangetnya ya, sama seperti budaya-budaya yang lain dan etika yang lain. Nah, sebenarnya masih ada satu cita-cita saya yang masih belum tercapai, bahwa saya pengen banget, kayaknya sekarang tuh udah enggak ya. Waktu saya dulu sekolah, dari sejak saya TK itu, ada satu hari yang khusus membahas tentang makanan Indonesia. Di TK saya ya. Jadi setiap Sabtu itu kita pasti akan makan minimal nasi goreng Indonesia. Kalau misalnya gurunya lagi rajin, kita makanlah lodeh. Kita makanlah apa yang gurunya bisa ini. Nah, saya nggak tahu sekarang masih ada begitu apa enggak. Tapi itu adalah salah satu cara membuat orang Indonesia bisa menghargai makanan Indonesia. Dengan kita tahu, dengan kita belajar sedikit demi sedikit, akhirnya akan cinta kita sama makanan itu. Contoh yang simple, yang menurut saya yang paling contoh yang paling bagus ya. Di Jepang itu dari kelas 3 SD sudah diajarkan tentang gastronomi Jepang untuk anak-anaknya dengan cara yang sangat simple. Apakah mereka cuman hari itu makan chicken teriyaki? Mereka cuma dikasih tahu, oke, chicken teriyaki ini ayamnya kita ambil dari peternakan di dekat sekolah sini. Teriyakinya adalah bikinan ibunya siapa, misalnya gitu. Dibikin dari A, B, C, D. Udah, begitu aja. Begitu nanti mereka SMP, mereka akan diajarkan untuk bagaimana caranya masak ayam teriyaki. Mungkin akan ada yang bilang, wah kan masak nggak buat semua orang, nggak semua orang suka buat masak. Jangan itu yang dilihat. Yang dilihat adalah masak itu adalah life skill. Bahwa masak itu semua orang harus mengerti dan paling tidak bisa masak sedikit. Seperti halnya dengan menjahit. Zaman saya dulu kecil, saya harus bisa jahit. Gitu. Jadi ada sekolah dulu namanya PKK apalah dulu zaman saya SD. Itu cewek cowok semuanya sama. Harus bisa jahit, harus bisa masak, yang cewek harus bisa ganti lampu, bohlam, harus bisa apalah mau kerjaan simple yang kita bilangnya adalah life skill. Nah, menurut saya makanan Indonesia hanya bisa terus ada dan akan terus dinikmati dan dihargai oleh seluruh warga negara Indonesia kalau juga dimasukkan sebagai kurikulum dari sejak SD. Gitu. Jadi SD, SMP, SMA tuh ada ilmunya supaya minimal mereka bisa jadi seperti orang Jepang tentang menghargai makanannya. Orang Jepang nggak semuanya tahu tentang makanan Jepang yang hardcore, tapi paling enggak semua orang Jepang tahu namanya yakiniku gimana bikinnya, teriyaki gimana bikinnya, sukiyaki gimana bikinnya, mereka mengerti. Begitu juga dengan India. Ini agak lebih spesifik. Chef-chef India yang mau keluar negeri harus melewati satu tes dulu bahwa mereka harus bisa masak 10 masakan India. Jadi ketika mereka keluar negeri disuruh masak masakan India, mereka bisa. Gitu. Sedihnya chef Indonesia zaman saya dulu ya, mudah-mudahan sekarang udah agak beda. Kalau pergi ke luar negeri, belum tentu pada bisa masak rendang. Gitu kadang-kala
masak rendang jadinya masih semur, jadinya masih gulai gitu loh. Jadi hal-hal seperti itu yang harusnya udah bisa kita pastikan kalau misalnya mau keluar negeri, siapapun itu, terutama yang profesional, harus bisa 10 masakan Indonesia, minimal kayak gitulah. Dengan gitu, makanan Indonesia akan terus terjaga ke istilahnya keasliannya, dan juga membuat makanan Indonesia akan selalu berkembang. Gitu. Wah, PR baru nih geng Culture untuk memasukkan masakan ke kurikulum baru dari SD, semenjak SD ya. Karena memasak itu untuk life skill ya, betul Chef? Betul. Betul, jadi dengan begitu masakan tradisional Indonesia pun juga ikut dilestarikan. Betul. Nah, balik lagi nih Chef, ke Nusa Indonesian Gastronomy. Seperti yang kita ketahui, masakan tradisionalnya disajikan dengan fine dining. Nah, apa sih tantangan terbesar Chef ketika menaikkan kelas dari masakan rumahan, masakan tradisional, sampai pada ke level tersebut? Yang paling susah sih sebenarnya masak masakan ini lebih enak daripada kalau di rumah. Itu yang paling susah. Kalau yang lainnya nggak terlalu susah. Maksudnya kalau untuk presentasi nggak terlalu susah karena by design. Kita bisa mendesain gimana caranya supaya jadi lebih bagus. Tapi ketika membuat makanan ini menjadi lebih enak daripada di rumah atau di restoran dengan nama masakan yang sama, itu PR paling berat. Gitu. Jadi nguliknya, researchnya paling lama adalah di situ. Nah, pernah nggak sih Chef dapat komentar kayak, ini kan masakan tradisional, tapi tampilannya kenapa beda banget? Kenapa nggak seperti biasanya? Nah, kalau misalkan dapat komentar seperti itu, gimana sih cara Chef nanggepinnya? Kalau saya sebenarnya agak simpel ya, kalau ngeliat dapat yang begitu. Oke, ini berarti bukan market saya. Simpel itu. Tetapi yang sedih adalah kebanyakan orang Indonesia itu masih menganggap makanan Indonesia itu murah. Itu yang paling sedih. Kenapa mereka mau bayar makanan Itali 300-400 ribu, tapi Indonesia nggak mau? Gitu. Karena itu juga Nusa, saya naruhnya harganya jauh di atas harga makanan Itali. Jadi orang yang ke Nusa atau orang yang datang ke acara saya memang terus terang memfilter untuk orang yang sudah mengerti. Karena kalau enggak, pada akhirnya nggak akan menghargai produk-produk yang saya pakainya. Gitu. Dengan tidak menghargai produknya, berarti dia tidak menghargai petaninya. Yang pada akhirnya balik lagi, kalau saya cuma mikirnya, oke, kalau mereka komplainnya hal seperti itu, ya berarti ini bukan pasarnya atau orang yang sudah mengerti tentang budaya atau gastronomi Indonesia secara utuh. Betul sekali. Jadi kita memang menyajikan suatu produk sesuai dengan value-nya. Apabila bisa dihargain, pasti kita akan menyajikan sesuai dengan yang mereka sudah terima dari apa yang udah kita persiapkan, seperti itu, Chef. Iya, jadi kita sendiri pun juga harus menghargai dulu apa yang kita buat. Betul. Kalau kita nggak menghargai, nggak akan dihargai orang. Betul. Tapi orang yang datang untuk menghargai pun juga belum tentu bisa semua orang. Nah, menurut Chef, di mana batas inovasi supaya sebuah hidangan itu tetap modern tapi nggak kehilangan dari ruh tradisinya gitu? Sebenarnya sih kalau buat dari segi inovasi, itu sebenarnya there's no limit. Yes. Selama, sorry, selama yang berinovasi itu mengerti tentang basicnya. Jadi yang sulit dari semuanya ini adalah mengerti basicnya dulu. Kalau orang mau inovasi tapi dia nggak mengerti basic, pasti inovasinya jadi serampangan. Tapi kalau dia mengerti basic tapi dia tidak pernah inovasi, makanannya pasti membosankan. Gitu. Jadi harus di dua kaki itu menjalankannya. Karena inovasi itu selalu berubah dan itu harus selalu dicoba dan dikejar untuk bisa sampai sana. Kalau nggak akan ngejar juga inovasinya. Tetapi basicnya harus kuat dulu. Gitu. Kalau itu dua sudah terjadi, yang akan dihasilkan adalah suatu produk yang bagus pasti. Betul sekali, berarti jadi basic dulu, semua berakar dari basic, kemudian mengaju ke inovasi, maka semuanya akan berjalan sesuai ya. Nah, kalau boleh tahu nih Chef, bisa diceritain nggak sih tentang buku Pusaka Rasa Nusantara? Nah, garis besarnya seperti apa sih Chef proses risetnya? Apakah berkeliling dari Indonesia, dari
barat sampai timur, kemudian ekspornya dari sumber lain juga kah, dari buku Mustika Rasa atau seperti apa, Chef? Sebenarnya enggak. Jadi ini sebenarnya yang tadi saya sempat sampaikan di depan bahwa waktu pas COVID kita tuh kepikiran, aduh sayang banget ya kalau misalnya ya restoran tutup karena nggak ada tamu sih, ya mau diapain. Tapi gimana caranya researchnya ini masih tetap bisa jalan. Akhirnya kita ngajuin grant, dapet. Kebetulan istri saya bikin Yayasan Nusa, akhirnya dia yang dapet. Kita memang akhirnya mendapatkan dana untuk bisa keliling Indonesia dari Sabang sampai Merauke, sampai ke daerah-daerah yang benar-benar susah dicapai lah istilahnya. Kalau mau jalan darat harus 10-12 jam naik mobil gitu ya. Nah, yang ada di pemikiran kita waktu itu adalah agak simple sebenarnya, tapi simple tapi complicated kalau saya bilangnya. Kenapa? Karena kita idenya adalah mencari makanan yang nggak pernah ada di catatan di internet tentang makanan Indonesia. Jadi kita tuh benar-benar nyari-nyari makanan langsung ke orang-orang di daerahnya, ke ibu-ibu yang ada di daerah. Dan itu juga benar-benar baru tahu kalau ada makanan itu. Nah, ketika saya dapat makanan itu pun juga, saya juga merasa gila ya. Gue udah tahu makanan segini banyak, tapi begitu tahu makanan ini, kayaknya tambah sedikit banget yang saya tahu tentang makanan Indonesia. Gitu. Jadi kita terus terang hanya dapat sekitar 1.000 makanan ya. Mungkin yang kita masukkan ke buku itu adalah 500. Dan itu adalah memang mencakup tentang gastronomi Indonesia. Jadi bukunya memang dibagi-bagi, ada tentang history, ada tentang budaya, ada tentang ingredients, ada teknik, dan juga ada resep. Itu, dan dari situ baru kita launching. Karena kita janjinya waktu itu sama US Embassy-nya untuk membagikan gratis ke sekolah-sekolah pariwisata di Indonesia, akhirnya udah kita kirimkan semua tuh. Nah, sekarang baru masuk ke cetakan kedua yang akan kita translate ke bahasa Inggris. Baik, menarik sekali dari cara Chef melihat makanan sebagai identitas budaya. Ada nggak pesan untuk para geng culture yang sedang menonton, khususnya yang sedang bergelut di bidang gastronomi Nusantara? Oke, tetap aja berusaha, pasti akan ada jalan di depan. Yang penting kuatin basic kalian tentang apa yang sedang kalian kerjakan untuk gastronomi Indonesia. Mudah-mudahan kedepannya akan menjadi lebih mudah lagi untuk mengenalkan gastronomi Indonesia. Baik, luar biasa. Terima kasih banyak Chef Ragil atas diskusinya yang insightful di podcast Kulturasi, yang mana diskusi kali ini membuka sekali banyak perspektif baru tentang gastronomi Nusantara. Semoga kedepannya banyak masyarakat lebih aware tentang masakan tradisional dan sama-sama memberi value yang seimbang. Amin. Oke, Geng Culture, jangan lupa untuk like, comment, share, dan subscribe di kanal Kementerian Kebudayaan dan Indonesiana TV. Sampai jumpa!